para pemirsa ICTV Allah muliakan, kembali kita di Ustadz Menjawab dengan tema warna-warni Islam kita. Jadi Islam kita luar biasa, yang mengikuti dari Islamnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan supaya sempurna tentu saja kita juga tidak hanya mengambil yang wajib saja dari ajaran agama ini, tapi juga yang sunat-sunatnya juga. Tadi kita sudah sebutkan ya tentang variasi membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah dalam solat kita, apakah solat wajib ataukah solat sunat. Ya. Kita boleh membaca secara sir, ya Bismillahirrahmanirrahim itu boleh juga secara jahar. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang diajarkan supaya kita membaca secara jahar, dan banyak dalil-dalil berkaitan dengan hal yang ini. Tapi ada juga dalam mazhab yang lain yang menjelaskan bahwa kita boleh juga membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan suara sir, dan mereka juga punya alasan yang sangat-sangat kuat ya. Dan alasan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dan kitab beliau Bahrul Madhi, juzuk pertama pada bagian kedua, halaman ke 145, dalam bab Maja'a fil Jahri bi Bismillahirrahmanirrahim. Beliau katakan bahwasanya orang-orang yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca secara sir, bukan nyaring, ya, itu punya alasan yang sempurna. Jadi bukan alasan-alasan yang tidak punya dalil yang sempurna, tapi dalilnya sempurna, ya. Ini kita sudah sebutkan tadi penjelasan dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi kita sudah bacakan sebuah hadis ya, berkaitan dengan amalan seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abdillah bin Mukhaffal ya. Bahwa Ibnu Abdillah bin Mukhaffal ini ketika mengerjakan sholat, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi suaranya nyaring. Semua bacaan-bacaan itu dengan suara nyaring. Apakah bismillahnya dan ayat-ayat yang berikutnya. Tapi dalam amalan sahabat ini, beliau membaca secara nyaring itu ditegur ya oleh ayahnya sendiri ya. Ketika anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara nyaring, itu ditegur oleh ayahnya, yang nama ayahnya adalah Abdullah bin Mukhaffal ya, seorang sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi ini, "Ya anakku, jauhkan dirimu daripada bid'ah ini. Tiadalah aku sukakan seorang yang membikin bid'ah, dan sehabis-habis benci aku akan dia karena mendatangkan barang yang tak dibuat Nabi." Itu para sahabat Nabi seperti itu. Mereka itu sangat sensitif dengan bid'ah. Ya, berbeda dengan sebagian masyarakat kita, ya, masyarakat Aceh yang senang dengan perbuatan bid'ah. Tapi sahabat-sahabat Nabi tidak, ya. Mereka sangat-sangat benci. Tapi bahkan dibahasakan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini adalah, tiadalah aku sukakan seorang yang membikin bid'ah dan sehabis-habis benci aku akan dia. Jadi sehabis-habis benci kalau ada orang yang mengerjakan bid'ah ya. Karena mendatangkan barang yang tak dibuat Nabi. Qala walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadu ilaihi al-hadth ya. Kemudian disebutkan lagi kana abghadu ilaihi al-hadatsu fil Islam, yakni minhu. Kata anak Abdullah bin Mukhaffal ya, tiada aku lihat akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lebih benci dan tiada sukakan kepadanya akan bid'ah itu di dalam Islam, yakni daripada bapakku Abdullah bin Mukhaffal itu. Jadi Abdullah bin Mukhaffal adalah orang yang
paling benci terhadap bid'ah. Ini adalah pengakuan dari anaknya beliau sendiri. Maka ditegahnya aku mendatangkan bismillah pada Fatihah itu bukanlah dengan semata-mata fikirnya yang tiada ada alasan yang cukup baginya, bahkan dinyaringkannya tegah itu dengan beberapa hujjah dan dalil. Qala wa qad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakar wa Umar wa ma'a Uthman. Kata Abdullah bin Mughaffal, bapaknya, ya, dan sungguhnya telah aku sembahyang serta Nabi SAW dan sembahyang aku serta sahabatnya dan menantunya yang bernama dan mertuanya, ya, yang bernama Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya, bin Khattab, dan sembahyang aku serta sahabatnya dan khalifahnya dan menantunya yang bernama Uthman bin Affan. Falam asma ahadan minhum yaquluha. Maka tiadalah aku dengar akan seorang daripada Nabi dan sahabatnya itu membaca akan bismillah itu. Maka manakala Nabi tiada memperbuatnya dan segala khalifahnya itu pun tiada memperbuatnya, maka adakah kita adakan barang yang tidak ada atau bid'ah? Fala taqulha, maka janganlah engkau baca akan bismillah itu dengan nyaring, karena menurut Nabi dan sahabat-sahabatnya yang besar-besar itu, bahkan idza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin, apabila engkau hai anakku sembahyang, maka bacalah olehmu akan alhamdulillahi rabbil alamin langsung hingga akhirnya. Ini para pemirsa TV Allah muliakan, pegangan mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain. Mazhab lain kenapa mereka membaca bismillahirrahmanirrahim itu dengan suara sir? Ya, sebagian tempat di daerah kita, daerah Aceh ini memang kita temukan mereka mengerjakan solat itu tanpa membaca bismillah secara nyaring. Dan alasan mereka adalah hadis yang kita bacakan ini. Dan hadis ini kalau menurut Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi adalah dalil yang sempurna. Ya, kita sudah bacakan tadi kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu taala. Kata beliau di sini di halaman 143, maka sekalian mazhab itu ada cukup dengan alasan dan dalil yang sempurna. Jadi kita perlu belajar mazhab lain, jangan hanya mazhab Syafi'i. Ya. Okeylah guru-guru kita bermazhab Syafi'i. Ya. Apakah kita kemudian mesti belajar mazhab Syafi'i juga? Seperti itu. Jadi kita punya banyak pilihan ya. Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa bukan hanya mazhab Syafi'i yang dibenarkan, mazhab lain juga dibenarkan di dalam agama ini. Seperti penjelasan dari Syekh Said Bakri Syattah tadi, ya. Kata beliau, kita ulang kembali ucapan dari Said Bakri Syattah dalam kitab I'anatul Talibin bab Al-Qadha, ya. Kata beliau, kullun minal a'immatil arba'ati 'ala shawab. Semua imam yang 4 di atas kebenaran. Ya. Jadi kalau mereka melahirkan hukum-hukum tertentu dalam fiqih, mereka dasarkan kepada ayat dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita lanjutkan ucapan dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, ya, halaman 145. Maka yang demikian itu tiadalah kamu berbuat bid'ah. Ya. Kata Abu Isa itu adalah Imam Tirmidzi, ya. Bermula hadis Abdullah bin Mughaffal ini ialah hadis hasan. Jadi ini kategori hadis yang boleh digunakan sebagai hujjah, sebagai argumentasi dalam kita beramal, ya. Hadis yang kita bacakan tadi berkaitan dengan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mughaffal dengan anaknya. Hadis ini kategorinya adalah hasan. Ya. Kita belajar kitab hadis, ya, misalnya dari kitab Al-Baiquniyah, ya. Itu dijelaskan ungkapan dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, ilmul hadithi dhu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matni wa sanad fadhalika al-mawdhu'u wal maqsudu
ayyu'rafal maqbul wal mardud. Nah, jadi pada awal kitab Al-Baiquniyah itu, Syarah Baiquniyah, disebutkan ungkapan Imam As-Suyuti dari kitab beliau Alfiyah. Ya. Ilmul hadis dzu qawanin tuhad. Ilmu hadis itu adalah aturan-aturan, undang-undang, ya, yang sudah ditentukan. Yudra biha ahwalu matni wasanad. Yang dengan undang-undang itu, aturan-aturan itu dapat diketahui keadaan matan dan sanad dari sebuah hadis. Dengan kita mengetahui matan dan sanad dari sebuah hadis itu, tujuannya apa? Fadzalikal mawdhu' wal maqsud. Itulah tujuan dari ilmu hadis. Untuk mengetahui keadaan matan dan sanad dari sebuah hadis. Ya, fadzalikal mawdhu' wal maqsud ayyu'rafal maqbul wal mardud, agar dapat diketahui hadis yang bisa diterima dan hadis yang ditolak. Nah, jadi hadis itu dikategorikan kepada dua saja. Yang pertama hadis maqbul, yang kedua hadis mardud. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima itu hadis yang kategori apa? Hadis kategori sahih dan hasan. Adapun yang mardud adalah hadis dhaif dengan segala tingkatan-tingkatannya. Hadis dhaif itu masuk dalam hadis yang mardud, dalam hujjah, dalam kita menjadikannya sebagai dalil argumentasi. Tetapi dalam amalan ini tentu ada lagi penjelasannya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan. Nah, jadi hadis yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara sir dalam surah Al-Fatihah kita, itu didasarkan kepada hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, dan ini adalah dalil bagi orang-orang yang mengamalkan mazhab tersebut. Nah, jadi dalam hal ini kita jangan menganggap hanya amalan kita saja yang benar. Amalan yang tidak sesuai dengan amalan kita itu keliru, salah, dan harus ditinggalkan dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya kita belajar agama ini secara berbagai mazhab, ya, bukan hanya mazhab kita saja, mazhab Syafi'i, karena mungkin saja ini akan membawa kepada kita sikap ta'assub. Kalau tidak ta'assub tidak masalah. Kita dari sejak dulu belajar mazhab Syafi'i, sekarang mazhab Syafi'i sampai mati saya mazhab Syafi'i, saya tidak mau pindah-pindah mazhab lain. Tafadhal, tidak ada masalah, tidak ada larangan dari hadis Nabi SAW. Tapi jangan sampai kemudian membuat kita menjadi ta'assub, fanatik pada mazhab ini, sehingga orang yang berbeda dengan mazhab kita langsung kita ya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh kita ikut semua mazhab atau satu mazhab saja yang kita yakini aja? Ya boleh kita ikut semua mazhab, asalkan mazhab itu adalah mazhab yang mu'tabar, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ya. Dasarnya adalah ucapan dari Said Bakri siapa tadi, ya, kullun minal a'immatil arba'ati 'ala shawab, semua imam yang empat di atas kebenaran, ya. Saya bacakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah setiap ayat Al-Quran dapat kita takwilkan secara akal? Selanjutnya, apakah yang paling utama memperbagus sunnah zahir dari Rasul ataukah sunnah batin dari Rasul? Sungguhnya bukan bacaan yang jadi masalah, tapi suasana hati dalam membacanya. Apakah benar? Ya, jadi memang sunnah Nabi itu memang ada yang zahir dan yang batin, ya. Bahwa yang kita sebutkan tadi itu sunnah-sunnah yang zahir, ya. Dan sunnah yang zahir ini tidak perlu kita remehkan, ya. Kita dua-duanya kita amalkan. Bahwa sunnah batinnya adalah kita beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah batinnya. Kita amalan zahir kita sudah sesuai dengan amalan Nabi kita Muhammad SAW, maka sunnah batinnya juga mesti ada, yaitu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang lain yang sebenarnya penting juga untuk disampaikan, tapi ini para musafir Allah muliakan, karena mengingat waktu tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan ini, insyaallah, ya, dan pertemuan ke depan kita akan coba sampaikan. Terima kasih
atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.